seluruh unit usaha ini, dan seluruh unit usaha ini akan lanjut jalan. Jadi ada kepala layanan kantor, unit simpan pinjam, unit perdagangan, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di awal, ini ada sangat banyak posisi, dan pertanyaannya adalah apakah iya ketika KMP mulai, bagan organisasinya bisa seperti ini. Jadi ini yang mungkin Bapak Ibu harus review kembali. Karena bagan organisasi sesuai dengan yang baru saya tunjukkan, ini menggunakan istilah jabatan sesuai dengan juklak, sesuai dengan anggaran dasar, tapi di sini sebenarnya kurang menggambarkan sebagai badan usaha. Jadi jika ingin diubah, bisa diubah. Kemudian ketika mengubah ini ada beberapa konsiderasi. Jadi misalnya pertama, apakah Bapak Ibu ingin menggunakan istilah jabatan yang lebih sesuai dengan dunia bisnis? Jadi misalnya instead of ketua, wakil ketua, mungkin ini bisa menggunakan terms direktur, wakil direktur, manajer keanggotaan, dan lain sebagainya. Ini adalah pilihan. Kemudian terkait dengan hierarki, menimbang bahwa KMP ini lebih berorientasi pada badan usaha, maka di sini wakil ketua bidang usaha harus diberikan posisi yang lebih tinggi daripada anggota pengurus KMP yang lain seperti wakil ketua keanggotaan, sekretaris, dan bendahara. Terutama pada tahapan awal kegiatan usaha ketika KMP baru buka, sangat mungkin bahwa untuk efisiensi, Bapak Ibu akan memilih, oh ya ini wakil ketua bidang keanggotaan sekalian ya menjadi misalnya kepala unit gerai usaha. Bendaharanya juga sekalian ya jadi kepala unit gerai usaha lain. Jadi akan ada rangkap posisi. Jadi kalau ada rangkap posisi, maka di sini wakil ketua bidang usaha harus diberikan posisi lebih tinggi karena beliaulah yang bisa mengkomando kepala unit gerai usaha. Nah, pembukaan setiap unit usaha KMP, Bapak Ibu, ini harus mempertimbangkan kelayakan usaha, apakah bisa profitable, kemudian apakah punya modal yang cukup, apakah sumber daya manusianya ada untuk juga melakukan kerja di unit kerja tersebut. Jadi sehingga mungkin di awal-awal unit usaha klinik, unit usaha apotik, unit usaha simpan pinjam, ini mungkin tidak bisa langsung dijalankan oleh KMP Bapak Ibu sekalian untuk saat buka, karena ini termasuk usaha-usaha yang beresiko tinggi. Nah, ini adalah contoh kedua kalau kita buat analisis rantai nilai sesuai dengan visi dan misi. Di mana tujuannya adalah kita ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, diukur dengan pendapatannya harus di atas 1,5 upah minimum kabupaten, dan terjaminnya peningkatan pertumbuhan usaha KMP secara sehat dan berkelanjutan. Jadi kita mungkin mulai dari fungsi utama. Jadi pertama mungkin yang paling visible adalah buka gerai perdagangan. Di mana di sini adalah ya kita ingin mengadakan barang kebutuhan secara efisien, mengelola sediaan barang secara efektif, dan seterusnya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di contoh ini, dan ini adalah analisis rantai nilai yang mungkin Bapak Ibu harus buat jika saat ini belum punya. Di mana di sini sebenarnya kita melisting apa sih aktivitas yang akan dilakukan oleh unit kerja ini. Dan ini di listing sebenarnya sudah lumayan detail dibandingkan contoh di sebelumnya. Dan ini di listing untuk setiap gerai. Jadi misalnya ini gerai perdagangan, tapi di gerai usaha agribisnis mungkin nanti akan ada survei pasar, penetapan komoditas, mungkin ada transportasi, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Kemudian untuk gerai usaha klinik dan apotik, walaupun misalnya di awal belum jalan, tapi ini mungkin sudah di listing apa yang kira-kira akan dilakukan untuk setiap gerai yang mungkin ada. Karena ini adalah bagian dari strategi. Kalau Bapak Ibu lihat di sini juga aturannya, urutan gerainya ini juga sesuai dengan urutan berdasarkan strategi dan prioritas gerai mana yang ingin dibuka di awal. Ini adalah fungsi utama, kemudian ini adalah fungsi pendukungnya. Sama fungsi pendukung juga harus didetailkan.
Jadi misalnya ada bagian keuangan dan pelaporan, tugasnya apa? Ya ini ada melakukan perencanaan, akuntansi, pengelolaan kas, manajemen aset, manajemen SHU, laporan keuangan, pajak, laporan tahunan. Jadi ini semua harus didetailkan. Nah, kalau kita buat seperti tadi, berdasarkan rantai nilai contoh kedua, maka bagan organisasinya akan seperti ini. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini wakil ketua posisinya lebih tinggi, dan di sini wakil ketua mengepalai unit usaha, tapi juga mengepalai wakil ketua wakil ketua keanggotaan, bendahara, dan sekretaris atau manajer umum. Kemudian di sini unit-unit yang belum dibuka ya diberikan tanda tanya atau diberikan warna yang lain agar di sini jelas mana sih unit yang saat ini sudah jalan dan mana unit yang belum jalan. Jadi ini mungkin bagian organisasi sebelumnya bisa digunakan pada tahap awal usaha KMP. Di mana di sini pengurus juga dimungkinkan untuk menjadi pengelola. Jadi contohnya tadi wakil ketua bidang keanggotaan mungkin bisa merangkap sebagai kepala bagian pelayanan anggota. Jadi ini di awal juga untuk efisiensi agar Bapak Ibu nggak harus punya sekian banyak orang yang harus di-manage di dalam organisasi koperasi. Nah, ada juga yang namanya pengelola, di mana pengelola ini adalah tenaga profesional yang dipekerjakan oleh pengurus KMP untuk mengelola usaha KMP. Jadi kalau Bapak Ibu punya pengelola atau berencana untuk meng-hire pengelola, ini pengelolanya bisa ditempatkan sebagai kepala usaha, kepala bagian, atau bahkan sebagai karyawan. Ini karena pengelola sifatnya, maka harus digaji Bapak Ibu. Jadi sehingga rekrutmen pengelola ini harus memperhatikan skala usaha KMP dan kemampuan keuangan KMP. Jadi jangan sampai Bapak Ibu rekrut karyawan, rekrut pengelola, tapi terus jadi defisit keuangan KMP-nya. Nah, di sini jika ada dukungan P3K untuk menjadi pengelola, maka pilihlah P3K yang dapat mengelola usaha KMP dan mengisi kekosongan atau kekurangan kompetensi pengurus, sehingga P3K ini bisa menjadi optimal. Nah, kalau pengurus nanti ada yang merangkap menjadi pengelola, mungkin perlu ditimbangkan untuk dapat diberikan kompensasi bulanan karena bekerja full time untuk KMP. Besaran kompensasi ini bisa disesuaikan dengan kemampuan keuangan KMP dari hasil usaha yang dilakukan. Jadi norma kewajarannya adalah ya berdasarkan upah minimum atau maksimal dari 20% dari margin kotor, mana yang lebih rendah antara UMK atau margin usaha itulah yang digunakan sebagai acuan yang wajar. Nah, kalau kita lihat tadi, ini contoh rantai nilainya, ini sebenarnya untuk setiap gerai usaha bisa kita detailkan lebih dalam lagi. Jadi ini perlu kita lakukan agar kita benar-benar tahu apa sih yang ada di dalam gerai usaha ini, yang ada di dalam unit kerja ini. Inilah yang juga akan kita gunakan untuk sebenarnya membuat job desk nanti. Jadi sebagai contoh, kita akan lihat contoh berikutnya di mana kita akan menjabarkan gerai usaha agribisnis menjadi lebih detail. Jadi ini adalah gerai usaha agribisnis yang tadinya ada di rantai nilai sebelumnya, ini akan kita detailkan lebih dalam. Jadi kalau kita hanya melihat agribisnis, di dalamnya nanti akan ada ya survei potensi desa dan pasar. Inilah yang harus dilakukan. Kemudian ada demplot dan kebun contoh, ini juga ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Kemudian ada budidaya, perdagangan agribisnis, dan sistem ekonomi berbagi. Nah, mungkin yang penting dalam contoh ini adalah koperasi ini memilih untuk membagi menjadi mana yang on farm, jadi ini yang lebih sifatnya budidaya, kemudian di mana disinilah yang benar-benar melakukan penyediaan bibit,
budidaya, pembiayaan budidaya, pertanian, penanganan panen, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang off-farm, di mana sifatnya lebih ke, oh ini sudah ada produk taninya, produk agribisnisnya, bisakah kita jual? Jadi yang satu adalah fokus ke pertaniannya, yang satu fokus ke perdagangan hasil pertaniannya. Nah, berdasarkan di hasil detail ini bisa mengubah struktur organisasinya. Dan ini juga bisa dijadikan sebagai landasan untuk menyusun SOP untuk gerai usaha tersebut. Karena ini sekarang sudah lebih detail lagi aktivitas apa yang perlu dikerjakan. Ini adalah contoh kalau kita lebih detailkan lebih dalam lagi apa yang ada di setiap unit usaha. Jadi contohnya tadi kita lihat ada kepala unit agribisnis, tadi ada 2, ada on farm, di mana itu akan melihat survei, demplot, budidaya, pupuk, dan saprotan. Kemudian ada juga yang off farm, di mana ini lebih fokus ke survei pasar, perdagangan, industri pengelolaan. Begitu juga dengan misalnya logistik, ini nanti bisa akhirnya dibagi menjadi jasa gudang, angkutan, jasa pos, dan pengiriman. Jadi bagian organisasinya akan menjadi lebih lengkap dan lebih detail. Nah, jadi ini mungkin untuk diskusi Bapak Ibu. Jadi, apakah saat ini Bapak Ibu dalam menyusun struktur organisasi KMP telah memperhatikan visi, misi, tujuan, strategi, dan rantai nilai usaha, serta apa sih yang perlu dilakukan oleh KMP, atau apakah saat ini Bapak Ibu masih merefer ke default struktur organisasi? Ini sangat kami rekomendasikan untuk menyusun analisis rantai nilai seperti ini, agar Bapak Ibu juga tahu sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh setiap unit kerja. Jadi ini juga bisa menjadi landasan untuk Bapak Ibu melakukan pembagian tugas di antara pengurus dan pengelola. Jika telah dilakukan, maka di sini Bapak Ibu harus mulai membuat SOP yang penuh dengan uraian pekerjaan dan SOP tadi, atau prosedur kerja apa sih yang harus dilakukan agar di sini Bapak Ibu memiliki landasan yang kuat sebagai organisasi usaha yang modern dengan tata kelola yang baik. Kemudian di sini jika Bapak Ibu belum memiliki analisis rantai, maka di sini Bapak Ibu bisa pertama-tama melihat visi, misi, dan tujuan, atau jika belum punya maka harus mulai disusun. Dan juga apa strategi KMP Bapak Ibu untuk mencapai visi, misi, dan tujuan tersebut. Ini dibutuhkan untuk Bapak Ibu bisa membuat struktur organisasi yang tepat. Kemudian ini, apakah Bapak Ibu dalam menyusun struktur organisasi hanya meniru atau mengadopsi struktur organisasi lain? Jika jawabannya adalah iya, maka Bapak Ibu ini perlu mempelajari materi ini secara seksama, mungkin dilihat dengan lebih detail, karena hari ini kan saya hanya sharing overview-nya. Karena di sini mungkin Bapak Ibu harus mengganti struktur organisasi KMP yang ada, agar sesuai dengan kebutuhan organisasi Bapak Ibu. Jadi tadi kita lihat kalau contoh yang berdasarkan juklak, mungkin kita tidak butuh begitu banyak usaha yang mulai di awal. Mungkin Bapak Ibu hanya mulai dengan 2 terlebih dahulu. Tapi ini nanti akan balik lagi sesuai dengan strategi Bapak Ibu akan seperti apa. Jadi mungkin di sini saya akan pause terlebih dahulu. Jika ada Bapak Ibu yang ada pertanyaan, kita bisa jawab dulu untuk mungkin 1-3 pertanyaan. Coba saya lihat dari chat. Oke, Bapak dari KKMP Macege Tanite. Pak, bisa bertanya? Ya. Baik. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu, Pak. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Subhan Syarif SH. Saya dari KKMP Macege Tanite Barat. Posisinya itu di Bone, Sulawesi Selatan.
Ya, eh, memang apa yang disampaikan tadi dari awal sampai terakhir tadi tentang efektivitas struktur KKMP, saya juga merasa dari pengalaman organisasi yang pernah saya lalui, kita akan langsung diberikan sesuai dengan juklam. Dan saya rasa memang itu sangat sangat menghambat untuk berkreativitas. Karena yang terpilih itu adalah orang-orang yang dipilih dalam musyawarah yang kita belum tahu karakter dan visi misi mereka apakah sama dengan ketua yang terpilih atau tidak. Sehingga saya juga merasakan itu. Sampai hari ini visi misi saya secara pribadi membawa Koperasi Merah Putih betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan. Kadang terkendala dengan perbedaan visi misi dari wakil ketua, sekretaris maupun bendahara. Nah, pertanyaan saya, kalaupun ada cara untuk mereshuffle, itu kan harus sesuai dengan ADART. Sedangkan di ADART dalam pembentukan kemarin harus ada anggota, sedangkan anggota yang bergabung itu kan tidak tahu dirinya bergabung atau tidak. Itu juga menjadi permasalahan. Itu juga jadi permasalahan karena waktu kemarin pembentukan itu kan berdasarkan surat instruksi saja untuk dikumpulkan dalam musyawarah kelurahan. Kemudian saya secara pribadi memang ada pemahaman sedikit dalam koperasi, memberanikan diri untuk menjadi seorang yang bisa dipilih. Tapi ternyata berjalannya waktu mereka tidak paham tentang koperasi. Akhirnya saya juga bekerja sendiri sampai hari ini. Jadi mohon solusi, mungkin apa yang harus saya lakukan supaya tetap saya istiqamah di jalur ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Subhan. Mungkin ini pertama-tama yang harus diluruskan dulu bagaimana ceritanya anggota tidak tahu apakah dia bergabung atau tidak dalam koperasi. Ini karena ini mungkin juga bisa menjadi masukan untuk kedepannya koperasi ini harus mulai tertib di administrasi. Jadi untuk anggota yang bergabung itu sebenarnya harus dicatat dalam buku anggota, Pak Subhan. Jadi kalau misalnya kemarin musyawarah desa mereka datang tapi terus nggak ada tanda tangan, nggak ada form, nggak ada apapun yang bilang kalau mereka bersedia mendaftar, itu ya kemungkinan besar mereka bukan anggota koperasi. Jadi mungkin pertama-tama itu yang harus dicek terlebih dahulu anggotanya sekarang siapa. Karena itu bisa menjadi landasan seperti yang tadi Bapak sempat sampaikan, kalau ingin ada reshuffle, itu kan nanti harus sesuai dengan keputusan di rapat anggota lagi. Jadi harus tahu anggotanya siapa biar bisa dikumpulin, kemudian oke, kita reshuffle ya. Gitu. Kemudian yang kedua, ya memang mungkin dengan pembuatan KMP ini mungkin awalnya adalah oh ya yaudah yuk kita bantu untuk buat koperasi maju, bantu untuk bikin daerah lebih maju. Maka mungkin di situ ada beberapa orang yang ingin menjadi pengurus, ingin bergabung ke koperasi. Tapi kemudian ketika sudah berjalan ini mungkin beberapa bulan, barulah sekarang mulai didetailkan kan, oh ini mungkin kita mulainya dengan usaha ini dulu, dengan usaha ini dulu. Jadi itulah yang mungkin menjadi konflik ya Pak Subhan ya, di mana ada perbedaan pendapat. Gitu. Nah, ini mungkin Pak Subhan, apakah sekarang Pak Subhan ketuanya atau bagaimana, Pak? Ya, saya ketua koperasi Kelurahan Merah Putih sekarang. Oke, nah berarti di sini Pak Subhan ya awal sebagai ketua di sini mungkin bisa menunjukkan terlebih dahulu Pak Subhan maunya visi misinya seperti apa, strateginya seperti apa untuk bisa lanjut. Jadi ini mungkin awal-awal Pak Subhan meeting aja dulu dengan mungkin sekretarisnya, bendahara atau wakil ketua yang ada, berembuk dulu di antara mungkin berlima, berenam, mencoba untuk setuju. Jadi mungkin ada masukan dari mereka yang Pak Subhan bisa ikuti, ada yang tidak dan lain sebagainya. Kemudian ya selayaknya hubungan manusia lain, mungkin kalau misalnya kita setuju, kita bisa setuju untuk maju bersama-sama, ya bisa lanjut dengan struktur organisasi yang ini. Tapi ya tadi sudah punya visi misi, jadi bisa diturunkan di rantai analisisnya. Jadi nanti Pak Subhan juga bisa setuju, nih wakil ketua kamu kerjaannya begini ya, setuju ya. Bendahara kamu kerjaannya begini ya, sesuai dengan rantai analisis yang tadi. Tapi jika misalnya tidak bisa sepakat, sangat berbeda pendapat,
Ya, dengan mengetahui anggota di awal, ini bisa membantu Pak Subhan untuk siapa ya yang harus diundang untuk reshuffle. Kalau misalnya tidak banyak datanya, tidak banyak jumlah anggotanya, karena tidak ada tanda tangan dan lain sebagainya, ini mungkin bisa reshuffle dengan cepat dan mudah di awal. Nanti setelah reshuffle barulah Pak Subhan coba kejar anggota yang kemarin sudah datang untuk melengkapi form pendaftarannya. Karena nanti kalau kedepannya Pak Subhan ini ingin menjadi kedepannya ya, mungkin bukan di awal, tapi mungkin 5 tahun lagi atau seterusnya ingin buka usaha simpan pinjam, ini sangat strict bahwa anggota ini harus terdaftar, jadi harus punya ada nama lengkap, kemudian tanggal lahir, kemudian cap jempol atau tanda tangan. Tanpa bukti-bukti ini akan dianggap bahwa ini bukan anggota. Kalau nanti kemudian hari kemudian Pak Subhan memberikan pinjaman ke anggota tersebut yang tidak terdaftar sebagai anggota, ada resiko bisa terbuka open loop, ada resiko harus diawasi OJK. Jadi ini untuk kita meluruskan administrasi dari awal, mumpung masih di awal masih gampang lah jika ingin berubah. Mungkin begitu Pak Subhan, semoga Ya, membantu. terima kasih atas masukan, advice-nya. Dan saya secara pribadi memang kemarin sudah melakukan itu sedikit demi sedikit. Walaupun memang kendala saya adalah saya yang paling muda, saya yang muda, kemudian wakil ketuanya itu rata-rata di usia senior saya. Jadi itu juga menjadi tantangan buat saya untuk memberikan arahan. Mudah-mudahan aplikasi ini bisa membantu saya untuk memberikan program ke depan. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan terima kasih Pak Subhan. Ya. Semoga ini juga bisa menjadi latihan lah untuk kita meningkatkan kapasitas untuk menjadi leader juga, karena kan leader bukan berarti harus menjadi yang paling tua di areanya. Sukses Pak Subhan. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Oke, mungkin kita lanjut ke di sini ada KMP Desa Sungai Raya Kecamatan Singkep Barat. Bapak atau Ibu silahkan. Silakan Pak. Mungkin bisa mulai dengan perkenalan diri terlebih dahulu. Baik, sore Ibu, perkenalkan nama saya Idhal Hartono, itu dari KDMP Desa Sungai Raya Kecamatan Singkep, Provinsi Kepulauan Riau. Adapun yang menjadi bahan pertanyaan saya pada kesempatan kali ini itu terkait dengan bagan organisasi yang tadi sudah sempat disinggung di awal. Nah, terkait dengan bagan organisasi itu, kalau dari yang paparan Ibu sampaikan tadi, dengan kalau kita mengacu kepada dalam Juklak, dalam Juklak Menkop nomor 1 tahun 2025 itu kan berbeda tuh Bu. Nah, apakah dalam membuatnya, mungkin ini kami masukkan ke dalam ART koperasinya, itu tidak menjadi suatu permasalahan gitu Bu. Artinya meskipun bagannya ini yang kami tampilkan di dalam ART itu tidak pure secara sama persis dengan yang di dalam Juklak Menkop nomor 1 tahun 2025 itu tadi gitu. Oke. Jadi apakah boleh kalau berbeda begitu ya Pak ya? Pertanyaannya. Iya. Itu boleh Pak, malah dianjurkan harus kalau bisa berbeda, jangan ikutin template, karena kalau misalnya template-nya tidak sesuai dengan kebutuhan koperasi Bapak, ya jangan diikuti Pak. Jadi misalnya sesuai dengan struktur organisasi di KMP-nya Bapak, itu apa yang berbeda nih Pak saat ini kalau misalnya kalau boleh sharing di bagian organisasi Bapak saat ini? Enggak, ini maksudnya
Kalau di KDMP kami artinya susunan bagan organisasi ini plek ketiplek dengan yang ada di dalam juklak itu tadi gitu Bu. Artinya ketua koperasinya dengan ketua koperasi dengan wakil ketua dengan sekretaris dan bendahara itu sejajar, karena sebelumnya kenapa kami dalam upaya menyusun ART itu membuat susunan seperti itu Ibu, karena dari beberapa perkumpulan grup WhatsApp yang kami ada di dalamnya, itu sudah banyak kami sesama anggota saling share bahwa harus begini susunan bagan organisasinya. Namun ada yang membuat perbedaan, kemudian terjadi gejolak sesama pengurus koperasi bahwa ini tidak bisa harus mengacu dalam juklak bahwa tidak ada ketua itu harus di atas wakil ketua, sekretaris dan bendahara dan segala macamnya gitu. Nah, sebenarnya kalau di dalam organisasi tentu tidak bisa seperti itu. Yang saya tahu, karena sebelumnya saya juga berkecimpung di dalam beberapa organisasi lain gitu kan. Nah, tapi karena ingat ini koperasi desa Merah Putih atau kelurahan Merah Putih ini khususnya saat ini barang baru, jadi itu juga yang membuat saya menjadi akhirnya sedikit tergoyahkan gitu dengan kebiasaan yang sudah saya dapatkan di organisasi-organisasi sebelumnya gitu. Oke, jadi boleh Pak untuk berbeda. Jadi ini mungkin dari yang grup WhatsApp kemarin, mungkin mereka koperasinya berbeda, ada perbedaan strategi atau perbedaan misalnya pembagian kerja yang membuat mungkin organisasinya jadi flat semuanya. Tapi sebagaimana di berbagai organisasi lainnya, memang harus ada satu yang bertanggung jawab gitu ya. Jadi tetap ketua kalau bisa harus di atas wakil ketua dan lain sebagainya. Kenapa? Jadi kalau misalnya ada perbedaan pendapat, contohnya dalam contoh ini, kalau ada perbedaan pendapat antara wakil ketua bidang usaha, keanggotaan, sekretaris, bendahara, dan mereka nggak bisa sepakat, kalau nggak ada ketua yang posisinya di atas, siapa yang bisa akhirnya memutuskan untuk oke, kita action melakukan suatu hal ini. Karena nggak bisa kita terus berdiskusi terhadap satu hal sampai 2 bulan, 3 bulan, kelamaan gitu kan. Kita kan harus mengembangkan bisnis ini. Jadi kalau bisa tetap harus ada yang di atas posisinya. Karena kalau ini semuanya flat, koperasi itu akan melapor ke rapat anggota. Gitu. Jadi masa iya untuk semua hal kalau yang tidak bisa sepakat akan masuk ke rapat anggota kemudian harus voting dari anggotanya, itu kurang make sense sepertinya, mungkin kurang praktis gitu ya, apalagi kalau anggotanya nanti jadi banyak. Jadi kalau bisa tetap ada yang di atas, tetap harus ada line komando. Bahkan kalau yang kami rekomendasikan untuk awal-awal mulai itu kemungkinan besar kan mungkin pengurusnya belum sekian banyak, jadi mungkin ada yang merangkap jabatan. Itu nggak apa-apa, tapi balik lagi di sini mungkin kalau misalnya wakil ketua keanggotaan, bendahara, sekretaris ini merangkap jabatan jadi kepala unit, ini bahkan kami merekomendasikan wakil ketua bagian usaha posisinya harus di atas wakil ketua lainnya, bendahara dan sekretaris. Karena di sini wakil ketua usahanya harus dapat memberikan perintah ke kepala unit perdagangan, bisnis, dan logistik. Jadi boleh berbeda, disesuaikan dengan strategi KMP Bapak mau seperti apa, dan awal-awal pengurusnya ada berapa banyak. Kalau ada yang rangkap jabatan, mungkin wakil ketua usaha malah harus lebih tinggi. Gitu sih Pak. Semoga ini membantu. Oke, terima kasih Ibu penjelasannya. Mudah-mudahan ini dapat kami aplikasikan sesegera mungkin ke dalam tahapan pengesahan anggaran rumah tangga agar sesegera mungkin bisa beroperasi KDMP di desa kami. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu atas paparannya. Selamat siang. Siang, terima kasih Pak Idal. Oke, mungkin kita akan ke satu pertanyaan berikutnya. Oh, tadi sepertinya ada yang raise hand.
Pak Andi Ahmad mungkin bisa raise hand. Untuk Bapak Ibu lainnya yang ada pertanyaan, boleh ditulis di chat terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjut ke materi kedua, tapi di akhir kita akan balik ke diskusi lagi. Jadi Pak Andi Ahmad, apakah ingin bertanya? Oke, Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh ditulis di chat. Jadi mungkin kalau kita lihat di urutan chat, tadi ada ini mungkin Bapak Nanda Sukmawan dari KDKMP Sukamaju ke Kadu Dampit Sukabumi. Pak Nanda silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, saya dari KDMP Sukamaju, Kecamatan Kadu Dampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Saya sebagai sekretaris, Ibu. Ini yang perlu saya tanyakan itu ada dua hal, Bu. Yang pertama, kalau bisa struktural kepengurusannya, jajaran pengurus dan pengawas itu ada kesamaan atau memang kebijakan dari pengurus di desa masing-masing, atau memang harus disamakan dari pemerintah misalkan, Bu. Yang kedua, kaitan dengan keanggotaan terutama, Bu, salah satunya ada kendala di kita itu adalah ini yang sudah berjalan itu, Bu, di unit usaha gas ya, gas LPG. Nah, kemudian yang jadi sasarannya itu, contoh, apakah yang dapat menikmati gas tersebut adalah mereka yang sudah masuk anggota atau memang masyarakat luas itu, Bu? Mungkin pertanyaan saya dua. Yang pertama, untuk unit usaha, baik sembako ataupun gas, apakah mereka yang sudah masuk anggota atau bukan, atau keseluruhan masyarakat? Yang keduanya tadi, Bu, struktural di kepengurusannya itu. Mungkin itu saja, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya jawab yang kedua dulu ya, Pak ya. Jadi LPG dan sembako ini karena sifatnya adalah sembako, jadi ini koperasi konsumen, ini boleh sebenarnya dijual ke masyarakat luas. Jadi tidak perlu sesuai aturan, tidak perlu untuk menjadi anggota untuk membeli LPG atau membeli sembako. Ini berbeda dengan simpan pinjam di mana kalau untuk simpan pinjam hanya boleh memberikan pinjaman ke anggota atau hanya bisa menerima simpanan dari anggota. Nah, tapi di sini ini bisa dijadikan model bisnis, Pak Nanda. Jadi misalnya Pak Nanda punya LPG, harga jual ke masyarakat umum misalnya 20.000. Tapi kalau misalnya anggota mungkin bisa dijual 19.500 atau 19.000. Jadi itu bisa seperti itu. Karena kalau misalnya Bapak punya anggota kan juga akan menerima simpanan pokok, simpanan wajib gitu kan per bulan. Jadi itu bisa menjadi strategi bisnis sebenarnya. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, pengurus dan pengawas apakah harus sama dengan yang ada di Juklak? Balik lagi sebenarnya harus sama atau tidak itu tidak harus sama. Tetapi yang penting adalah pengurus dan pengawas ini sebenarnya independen dari satu sama lain. Jadi di sini pengawas memang harus mengawasi pelaksanaan koperasi, harus mengawasi pengurus koperasinya. Jadi di sini juga nanti pengawas lah akan melaporkan ke rapat anggota, ini ya hasil pengawasan saya, gini loh kinerja pengurusnya, gini loh kinerja koperasinya. Kemudian pengawas juga bisa memberikan nasihat, bisa memberikan peringatan juga ke pengurus. Jadi memang disejajarkan di struktur organisasi agar di sini ya pengawas memang punya freedom untuk bisa mengawasi pengurus. Kalau misalnya pengawas di bawah nanti kesannya pengurusnya itu bisa memerintah
pengawas. Jadi memang kalau bisa sih disejajarkan. Dan yang penting ini harus 2 orang yang berbeda ya Pak ya. Jadi nggak Iya, boleh pengurus jadi pengawas. Gitu sih Pak. Ya. Sip, Ya, semoga terima kasih Bu, menjawab. terima kasih ya. Oke. Terima kasih Pak. Jadi Bapak Iya, Ibu mungkin sama-sama. kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Nanti jika ada pertanyaan Bapak Ibu bisa langsung tulis di chat atau bisa raise hand. Nah, jadi Bapak Ibu tadi kita sudah lihat, jadi kalau koperasi sudah memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan strategi, langkah berikutnya adalah koperasi Bapak Ibu harus menyusun uraian pekerjaan sesuai dengan penjabaran tugas, fungsi, kewenangan, dan persyaratan jabatan, serta indikator kinerja yang diharapkan dari setiap unit kerja di koperasi Bapak Ibu. Jadi koperasi yang memiliki uraian pekerjaan secara lengkap ini diharapkan akan memperkuatkan citra koperasinya sebagai organisasi usaha yang modern dengan tata kelola yang baik. Dan nanti kita akan lihat di dalam uraian pekerjaan itu akan ada tugas, tanggung jawab, dan kewenangan dari masing-masing unit kerja pada koperasi Bapak Ibu. Sehingga ini bisa harmonis kerja yang produktif dan dapat membuat lingkungan kerja yang menyenangkan. Jadi kita akan lanjut ke presentasinya untuk hari ini, Bapak Ibu. Sebentar, saya akan share screen. Oke, jadi untuk Bapak Ibu yang baru bergabung, saya Princess Jan, dan hari ini saya akan melakukan sharing terkait kiat menyusun uraian pekerjaan KDKMP. Nah, jadi struktur organisasi KMP yang telah disusun oleh pengurus tadi perlu dituangkan secara formal dalam anggaran rumah tangga atau peraturan khusus KMP. Ini Bapak Ibu bisa pilih mau dituangkan di mana. Nah, struktur organisasi KMP ini perlu dilengkapi dan dijabarkan dalam bentuk uraian pekerjaan. Jadi bagan tadi tidak cukup, kita perlu detailkan lagi dengan uraian pekerjaan. Dan uraian pekerjaan ini harus ada untuk setiap unit kerja yang ada pada struktur organisasi KMP. Uraian pekerjaan ini bisa menjadi dasar untuk membagi habis pekerjaan ke dalam unit-unit kerja yang ada dalam KMP. Inilah yang bisa kita jadikan sebagai dasar untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, produktif, dan menyenangkan, karena ini menjadi dasar pembagian tugas di lingkungan KMP dan menetapkan personil yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Sehingga ini nanti setiap personil yang melakukan pekerjaan ini dapat dievaluasi dan dinilai secara objektif dan adil. Nah, di sini diperlukan kepemimpinan dan kemampuan manajerial pengurus untuk menyusun dan mengimplementasikan struktur organisasi dan uraian pekerjaan KMP. Kurang lebih Bapak Ibu, ini adalah beberapa komponen yang perlu kita perhatikan ketika menyusun uraian pekerjaan. Jadi ada 12, kita akan lihat dari yang awal. Jadi pertama adalah nama jabatan resmi yang ada di koperasi. Apakah Bapak Ibu ingin menggunakan istilah ketua, wakil ketua, atau ingin menggunakan direktur utama, manajer, ini dibebaskan ke koperasi masing-masing. Yang penting ditulis di anggaran rumah tangga atau di peraturan khusus. Kemudian setelah nama jabatan, ditulis unit kerjanya, ini di mana? Di bagan organisasi. Kemudian jabatan ini akan melapor ke siapa untuk bertanggung jawab atas pekerjaannya. Inilah pentingnya tadi wakil ketua melapor kepada ketua, ketua melapor kepada rapat anggota, dan sebagainya. Kemudian di sini ada juga nomor revisi dan tanggal. Jadi di sini kalau ada beberapa, mungkin kalau di awal-awal ini hanya tanggal pembuatan uraian pekerjaan, tapi nanti seiring berjalannya waktu, mungkin Bapak Ibu ingin memodifikasi isi uraian pekerjaan, ingin memodifikasi struktur organisasi, maka di sini akan ada nomor revisinya.
Kemudian selain tadi ada melapor kepada siapa, juga ada membawahi siapa. Jadi siapa yang melapor ke jabatan ini? Itu juga perlu diisi. Jadi kalau ini adalah ketua koperasi akan melapor kepada rapat anggota, ketua koperasi membawahi wakil ketua bidang usaha misalnya. Nanti kita akan lihat contohnya juga. Kemudian status jabatan, apakah ini status jabatan yang sudah ada dalam struktur organisasi sebelumnya atau ini adalah status jabatan baru. Kemudian ini juga sama penilaian, ini balik lagi apakah ini pertama kali kita menulis atau kita melakukan revisi atau ada penambahan tanggung jawab baru dan wewenang baru. Kemudian ringkasan pekerjaan, ini adalah gambaran umum pekerjaan ini, posisi ini seperti apa, dan bagaimana posisi ini berkontribusi ke koperasi. Setelah itu, kita juga harus menguraikan tugas. Jadi ini adalah apa sih aktivitas utama yang perlu dilakukan, dan daftar pekerjaan rutin secara spesifik, dan tanggung jawabnya, apa kewajiban yang perlu dilakukan. Ini pentingnya tadi kita melakukan analisis rantai, jadi untuk kita mengisi tugas dan tanggung jawab ini menjadi lebih mudah. Kemudian ada wewenang. Di sini menjelaskan otoritas atau hak yang dimiliki untuk mengambil keputusan dan menjalankan tugas. Jadi misalnya ada otoritas kelembagaan dan organisasi, di mana jabatan ini mungkin punya wewenang untuk mengubah struktur, kepemimpinan tim, dan keputusan organisasional. Ada otoritas usaha, di mana ini lebih wewenang terkait operasional dan kegiatan usaha koperasi. Keuangan, terkait anggaran dan keuangan, dan atau otoritas lainnya. Ini penting untuk ditaruh Bapak Ibu. Jadi sebagai contoh, kalau jabatannya adalah bendahara, mungkin bendahara ini memiliki otoritas keuangan. Tetapi bendahara tidak memiliki otoritas kelembagaan dan organisasi, sehingga bendahara ini tidak bisa melakukan pengubahan struktur organisasi, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Jadi ini penting untuk ditaruh di uraian pekerjaan agar jelas siapa, tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, dan wewenangnya apa. Kemudian yang penting lagi adalah persyaratan jabatan. Jadi apa kualifikasi minimum yang dibutuhkan untuk memegang jabatan. Kemudian kondisi kerja. Jadi lingkungan dan situasi di mana pekerjaan dilakukan. Jadi mungkin ada jam kerja, status kepegawaian, misalnya diangkat oleh rapat anggota, serta tingkat risiko yang mungkin dihadapi dalam pekerjaan. Dan yang penting juga adalah indikator kinerja utama. Jadi kalau tadi kita ingat di awal-awal, untuk setiap unit kerja itu biasanya ada pusat pertanggungjawaban. Apakah akan bertanggung jawab terhadap pendapatan, terhadap laba, terhadap pengeluaran, atau terhadap investasi atau return of investment in general. Jadi di sini perlu kita tuliskan apa sih indikator kinerja utama dari jabatan ini. Coba kita lihat contohnya. Jadi ini adalah contoh kalau kita menguraikan ketua KMP atau selanjutnya kita sebut sebagai direktur KMP. Ini kalau kita misalnya mau ganti title-nya. Nah, ketua KMP ini ada di dalam unit kerja pengurus koperasi. Ini adalah nomor dan tanggal pembuatannya. Kemudian ini baru dibuat, jadi ini ceritanya adalah kita pertama kali membuat uraian jabatan, kemudian ini adalah penulisan pertama. Nah, ketua KMP ini akan melapor ke rapat anggota tahunan dan juga akan melakukan koordinasi dengan pengawas koperasi. Nah, ketua KMP membawahi wakil direktur usaha atau wakil ketua bidang usaha, wakil ketua keanggotaan, bendahara, sekretaris, dan dalam hal tertentu dapat membawahi langsung unit usaha koperasi. Jadi ini adalah berbagai jabatan lain yang melapor kepada ketua KMP. Nah, ini adalah ringkasan pekerjaannya. Jadi ya sebagai direktur koperasi akan mewakili koperasi, bertindak untuk dan atas nama pengurus, mengkoordinasikan kegiatan, memimpin rapat pengurus, dan seterusnya. Jadi ini saya tidak akan share secara
Saya tidak akan bacakan secara lengkap, tetapi nanti ini slide-nya akan kami share di grup WhatsApp Bapak Ibu. Jadi jika belum join grup WhatsApp, mungkin bisa join grup WhatsApp karena nanti ini materi dan recordingnya akan di-share di grup WhatsApp. Jadi Bu Latifa mungkin tolong bisa untuk sekaligus juga di-share link ke grup WhatsApp di chat. Nah, kemudian lanjut balik ke uraian jabatan. Jadi setelah ringkasan pekerjaan, ini akan ada tugas dan tanggung jawabnya. Inilah yang akan di breakdown. Jadi apa sih aktivitas yang akan dilakukan oleh Ketua KMP? Oh ya, perlu memimpin dan mengelola koperasi. Mengajukan rancangan rencana kerja dan rancangan rencana anggaran pendapatan. Kemudian menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pembukuan keuangan secara tertib, memelihara daftar buku anggota dan pengurus, memperhatikan masukan, dan menindaklanjuti laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas koperasi. Ini adalah tugas yang perlu dilakukan oleh ketua. Dan ini adalah kewajiban-kewajiban yang perlu dilakukan. Jadi yang mengelola kegiatan usaha sesuai dengan Renstra, RKAD koperasi, hasil keputusan rapat anggota, dan seterusnya. Kemudian mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang akan dihadapi koperasi, serta mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan agar koperasi selalu ada dalam posisi yang mampu bertahan dan berkembang. Kemudian mengangkat dan memberhentikan pengelola unit kerja koperasi, menetapkan garis kebijakan koperasi seperti program, rencana kerja, prosedur kerja, dan lain sebagainya. Memberikan wewenang kepada pengurus lain, pengelola, dan pegawai koperasi sampai batas-batas tertentu. Kemudian memimpin dan menjaga kesinambungan koperasi, mengorganisasikan tugas wakil direktur usaha dan manajer di bawahnya, memberikan informasi dan akses seluas-luasnya kepada pengawas koperasi untuk melaksanakan tugas pengawasan, membina hubungan kerjasama, melakukan advokasi, mencari peluang baru untuk pengembangan koperasi, kemudian mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya ke rapat anggota dan menyelenggarakan rapat pengurus. Jadi ini adalah contoh tugas dan tanggung jawab. Jadi jika di koperasi Bapak Ibu tanggung jawabnya lebih banyak, tugasnya lebih banyak, boleh lebih detailkan juga. Nah, ini adalah wewenang yang dimiliki oleh Ketua KMP. Jadi, karena Ketua, ya beliau punya otoritas organisasi, jadi bisa mengatasnamakan pengurus dan mewakili koperasi, bisa menerima atau menolak anggota baru, dan seterusnya. Ini saya tidak akan baca secara detail, tapi di sini dijelaskan otoritas organisasi apa saja yang dapat dilakukan oleh Ketua KMP, untuk otoritas usaha apa yang dapat dilakukan, dan otoritas keuangan apa yang dapat dilakukan oleh Ketua. Jadi ini perlu didetailkan untuk semua jabatan, agar tidak ada yang menyalahkan wewenang di kemudian hari, karena semuanya sudah jelas tertulis di ART atau di peraturan khusus, sehingga kita tahu siapa yang bisa melakukan apa, siapa yang berwenang untuk melakukan apa. Jadi kalau ini clear di awal, nanti juga akan lebih enak untuk Bapak Ibu bekerja sama dengan pengurus, pengelola, dan karyawan lainnya, karena semuanya sudah clear apa yang perlu dilakukan dan batasan-batasannya ada di mana. Kemudian juga otoritas lainnya, jika ada, ini bisa dituliskan. Kemudian ada persyaratan jabatan. Ini balik lagi Bapak Ibu, ini hanya contoh, bisa disesuaikan dengan kondisi SDM di daerah Bapak Ibu. Jadi ini misalnya untuk persyaratan jabatan, ada pendidikan formal, ada usia, misalnya ada pengalaman kerja. Jadi misalnya, mungkin harus berpengalaman bekerja di koperasi atau di kegiatan usaha lain atau di organisasi lain lebih dari 3 tahun. Kemudian jika ada pendidikan S1, sekurang-kurangnya memiliki pengalaman 1 tahun dalam bidang koperasi atau kegiatan usaha yang relevan. Jadi ini hanya contoh. Kemudian pengetahuan dan keterampilan khusus apa sih yang harus dimiliki juga kalau ingin menjadi ketua koperasi.
Ini mungkin, ini mungkin akan lebih relevan kalau nanti Bapak Ibu kan sekarang mungkin sudah terpilih siapa yang jadi ketua, sekretaris, bendahara, dan wakil ketua. Tapi ini kalau Bapak Ibu belum punya, uraian jabatan atau belum punya orang untuk kepala bidang, kemudian Bapak Ibu ingin meng-hire pengelola, ini akan penting untuk Bapak Ibu punya persyaratan yang clear dan punya tadi tugas dan tanggung jawab yang clear agar ketika Bapak Ibu cari orang itu bisa pas dan sesuai dengan kebutuhan koperasi. Kemudian ini tadi balik lagi lanjutan dari persyaratan. Oke. Oke. Dan persyaratan ini nggak harus hanya jadi di sini nggak harus hanya terkait dengan pendidikan, usia, keterampilan khusus, tetapi untuk beberapa posisi di sini juga penting harus memperoleh dukungan mayoritas dari anggota koperasi dalam rapat anggota KMP. Ini terutama untuk pengurus. Karena kalau tidak dipilih kan juga tidak bisa menjadi pengurus. Kemudian di sini kondisi kerja, di sini dinyatakan bahwa direktur diangkat dan diberhentikan oleh rapat anggota, maksimum masa jabatan misalnya 5 tahun, tetapi bisa dipilih kembali, hari dan jam kerja ditentukan oleh direktur KMP sesuai dengan kebutuhan kegiatan, misalnya minimal 40 jam atau bisa diubah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian lingkungan kerja punya risiko usaha yang tinggi karena kesalahan yang disengaja atau kelalaian ini akan menjadi tanggung jawab bersama dengan pengurus lain untuk menanggung kerugian koperasi tersebut. Kemudian di sini indikator kinerja utamanya apa? Oh, misalnya usaha KDMP harus bertumbuh lebih dari 10% per tahun. Rasio SHU setelah pajak terhadap aset lebih dari 5%. Angsuran pinjaman himbara misalnya lancar. Jadi ini adalah hal-hal yang bisa dibuat dan kalau indikator kinerja utamanya dinyatakan di sini, maka clear bagaimana kita tahu bahwa ketua ini sukses dalam melaksanakan jabatannya atau bagaimana sekretaris ini sukses dalam melaksanakan jabatannya. Kemudian akan ada tanda tangan di rapat anggota koperasi karena disetujui di sana dan juga diketahui oleh ketua pengawas koperasi. Jadi kurang lebih ini adalah contoh uraian jabatan yang harus dibuat untuk setiap jabatan yang ada dalam bagan organisasi Bapak Ibu. Ini dasarnya adalah bagan organisasi, dasarnya adalah rantai analisis rantai nilai tadi juga. Gitu. Jadi pertama-tama memang kalau bisa yang dikomplitkan adalah visi, misi, tujuan, strategi, kemudian buat rantai nilainya, buat bagian organisasinya, barulah buat uraian jabatannya. Nah, kita mungkin lanjut ke diskusi. Jadi, apakah KMP Bapak Ibu saat ini sudah punya uraian pekerjaan yang lengkap sesuai dengan struktur organisasinya? Kalau sudah, maka ini Bapak Ibu sebenarnya termasuk ke dalam pengurus koperasi yang progresif. Jadi selanjutnya formalkan rangkaian uraian pekerjaan ini dalam bentuk peraturan koperasi. Ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyusun SOP untuk KMP Bapak Ibu. Jika belum, maka segera kaji tadi struktur organisasi yang ada, kemudian formalkan struktur organisasinya dalam anggaran rumah tangga atau persus. Kemudian struktur organisasi yang telah disahkan bisa menjadi dasar untuk Bapak Ibu menyusun uraian pekerjaan dan SOP. Selanjutnya juga sahkan lagi uraian pekerjaan dan SOP ini dalam bentuk peraturan koperasi atau persus. Nah, mungkin saya akan stop sharing di sini. Saya akan lihat apakah ada pertanyaan di chat. Sebentar. Oke, sebentar Bapak Ibu. Oke, ini dari Kopdes Buruan Penebel.
Saya adalah sekretaris. Pertanyaannya mengenai usaha atau gerai yang akan dibuka sementara di kami adalah sembako, pergudangan, pupuk, dan simpan pinjam. Sedangkan tadi saya menyimak bahwa untuk simpan pinjam memiliki resiko tinggi. Ini bagaimana strateginya? Apakah boleh membuka usaha tersebut di atas atau 2 gerai terlebih dahulu? Ini kembali lagi ke strategi dari masing-masing KMP. Tapi dengan simpan pinjam ini peraturannya sangat strict, Bapak atau Ibu Sekretaris. Jadi aturannya secara strict karena di sini contohnya adalah buku anggotanya harus akurat, harus lengkap. Kemudian seluruh keuangannya harus disusun dengan standar akuntansi keuangan entitas privat SAKEP. Ini mungkin berbeda dengan cara membuat laporan keuangannya akan berbeda kalau hanya dengan koperasi sendiri. Jadi ada spesifik harus pakai SAKEP. Kemudian di sini kalau misalnya ada pelanggaran-pelanggaran di sini, maka ya ada kemungkinan koperasi ibu atau bapak ini jadi harus diurus dan diatur, diawasi oleh OJK. Jadi tidak lagi di dalam Kemenkop. Kalau diatur dalam OJK, maka harus dapat izin dan lain sebagainya. Jadi di sini sebenarnya resikonya lebih tinggi karena di sini ada resiko harus administrasinya, prosesnya harus tepat, harus sesuai dengan aturan. Jadi kalau KMP baru buka, apakah sudah bisa langsung mengikuti aturan yang sangat rigid, sangat tepat tadi? Kemudian yang kedua, di sini harus ada izin usaha dan lain sebagainya yang harus diurus. Karena kalau tidak bisa, tidak berizin kalau ingin menjalankan usaha simpan pinjam. Kemudian tadi ada resiko pidana, ada resiko denda jika melanggar aturan-aturan ini. Dan mungkin yang keempat adalah modal minimum untuk menjalankan usaha simpan pinjam sesuai dengan Permen 8 2023 adalah 500 juta. Jadi apakah modalnya juga ada? Jadi inilah sebenarnya yang membuat kami menyatakan bahwa simpan pinjam ini punya resiko yang tinggi sehingga sebaiknya untuk koperasi baru ini tidak kami sarankan mulai dengan simpan pinjam. Mulailah dengan gerai usaha lain karena di sini bisa melihat juga ini pengurusnya bagaimana bekerja sama dengan satu sama lain. Kemudian adalah waktu untuk saling belajar bagaimana menjalankan koperasinya, melihat animo dari masyarakat. Dan ini adalah sebenarnya hal-hal yang dibutuhkan ketika kita baru buka bisnis. Jangan kita baru buka, kemudian kita harus mengikuti aturan yang sangat strict dan rigid. Tapi ini akan kami kembalikan lagi ke masing-masing KMP, ingin seperti apa, tetapi itulah constraint-constraint jika ingin membuka usaha simpan pinjam sebenarnya. Jadi itu semoga menjawab Ibu atau Bapak. Oke, jadi mungkin saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dulu. Oke, kalau misalnya ada, ini dari Bapak atau Ibu Nanda Sukmawan dari KDKMP Sukamaju ke Kadudampit. Oh, oke. Jadi apabila ada pengurus yang tiba-tiba keluar, sementara akta notaris sudah keluar, apa yang harus dilakukan? Jadi ini pertama-tama mungkin ada beberapa step. Jadi mungkin harus ada rapat anggota, di mana di sini rapat anggota harus diputuskan secara formal siapa yang keluar dan siapa yang akan menggantikan pengurus yang keluar. Jadi ini sesuai dengan ADART koperasi, kemudian harus ada berita acara rapat, di mana itu didokumentasikan seluruh proses hasil rapat, di mana salah satunya adalah ya ini ada pengurus yang keluar, si A, kemudian akan digantikan oleh B. Kemudian kalau sudah ditunjuk pengurus baru, harus ada serah terima jabatan dari pengurus lama ke pengurus baru, dan harus lapor lagi balik ke notaris berdasarkan berita acara rapat ini. Gitu. Jadi kurang lebih stepnya seperti itu sih, Pak. Gitu.
Dan ini kalau bisa pelaporan dan perubahan resmi ini dilakukan ya maksimal 30 hari sejak akta perubahannya ditandatangani. Jadi setelah sudah berubah, sudah lapor ke notaris, ini Bapak juga harus mengajukan perubahan atau melaporkan perubahan ini ke Dinas Koperasi atau ke kementerian. Jadi itu semoga menjawab. Oke, saya mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya di chat. Saya Rina Suhali, adalah Ketua Kopdes Desa Rumah Soal. Yang ingin saya tanyakan tentang kepengurusan. Sekretaris saya ingin mundur diri dan tidak mau bekerja lagi, sedangkan akta notarisnya sudah diterbitkan. Itu tadi stepnya seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, di mana memang harus ada rapat anggota, serah terima jabatan, harus lapor kembali ke notaris, dan ketika sudah keluar dari akta notarisnya harus mengajukan perubahan ke Dinas Koperasi. Jadi step-stepnya harus seperti itu, Bu Rina. Oke. Kemudian dari Pak Alex, KDMP Kema 3, bagaimana strategi struktur yang optimal pada kategori desa swadaya? Pak, untuk ini sebenarnya akan kami kembalikan lagi, Bapak strateginya mau seperti apa? Jadi tujuannya apa? Kemudian buatlah strategi yang sesuai dengan hal tersebut. Tapi dari Zoom sebelumnya, sempat ada satu Zoom di mana kami membahas mengenai cara membuat model bisnis. Jadi itu mungkin Bapak bisa lihat kembali, karena itu bisa dijadikan sebagai sumber untuk membuat strategi. Di mana ketika membuat model bisnis itu ya kita harus tahu terlebih dahulu siapa saja yang akan kita yang akan berinteraksi dengan koperasi. Kemudian untuk anggota pain point-nya apa sih sebenarnya potensi yang mungkin ada di daerah desa Bapak. Jadi berdasarkan hal itu maka akan bisa kita buat sebuah model bisnis canvas. Model bisnis canvas tersebut bisa dijadikan sebagai salah satu dasar untuk membuat strategi. Jadi itu memang ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan, yang harus di-research, tapi mungkin pertama-tama Bapak bisa ke YouTube-nya ACG Advisory, kemudian bisa cari materi terkait model bisnis atau bisnis model canvas. Karena di situ kita membahas sudah cukup detail terkait bagaimana membuat strateginya. Gitu. Kemudian dari KDMP Sabuai ini sudah dijawab oleh Pak Agung. Jadi gerai apa yang harus dibuka pertama kali jika ingin memulai Kopdes yang ingin menopang ekonomi masyarakat. Dan di sini Pak Agung sudah menyampaikan bahwa gerai perdagangan lebih diutamakan untuk dijalankan karena langsung memberikan manfaat yang nyata kepada anggota desa. Atau kalau Bapak Ibu punya anggota koperasi yang sudah punya warung, ya di sini kalau Bapak Ibu buka mulai menjual sembako gitu misalnya, ini bisa menjadi pusat kulakan juga untuk anggota yang sudah punya warung. Jadi tidak mematikan bisnisnya anggota koperasi juga. Gitu. Oke, karena semua pertanyaan di chat telah kita jawab, mungkin kita lanjut ke pertanyaan langsung. Jadi Pak Andi Ahmad, apakah ingin menyampaikan pertanyaannya, Pak? Pak, mohon maaf masih di mute, Pak. Iya. Sudah suara saya bisa didengar, Mbak? Bisa, silakan Pak. Pertama sekali sebelumnya terima kasih telah memberikan izin kepada saya untuk bertanya. Ini tentang bagaimana sebenarnya saya ingin sedikit mundur ke belakang mengenai sejarah koperasi, kemudian lahirnya pada awalnya koperasi ini sebelumnya telah digagas oleh para founding fathers kita, yaitu terutama sekali oleh Bung Hatta, di mana dia mengatakan bahwa koperasi adalah sosok guru bagi perekonomian Indonesia. Dan ini yang ingin ditekankan sekali, tetapi ketika kita kembali ke masa sekarang, ini agak sulit saya lihat ketika saya mengamati kondisi dan fenomena sosial dan antropologisnya,
itu agak sulit karena kita lebih cenderung ke liberalnya sekarang, perdagangan ke liberal. Jadi dan kita sekarang program pemerintah dengan koperasinya, dengan kita kembali ke sistem yang lebih sosialis atau ke sistem yang kerakyatan. Jadi bagaimana sebenarnya ini membrainstorming kembali masyarakat pada umumnya untuk bisa dan mau untuk kembali ke ini ke sistem yang lebih sosial. Kalau kita lihat fenomenanya Mbak, lebih kepada orang itu mau bekerja ketika diupah apa dan sebagainya, dan ini memang sudah cenderung kita sudah masuk di ranah yang lebih liberal, lebih kapital misal saya bisa bahasakan seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua soal kepengurusan tadi ini kalau ketua ya itu adalah sebuah jabatan politis tentu saja, tetapi rata-rata ketika kita berbicara tentang wakil ketua bidang usaha ataukah atau kita namakan sebagai direktur manajer perdagangan, manajer dagang, ini agak lebih susah karena sekarang mereka cenderung untuk memikirkan dirinya sendiri ketimbang ikut berkecimpung di koperasi. Karena koperasi ini kan secara terbuka kita mengatakan bahwa bukan milik orang per orang, tetapi milik semua anggota, milik semua orang. Ya itu yang menjadi saya rasa sebagai sebuah titik pangkalnya, sehingga kemampuan entrepreneurship ini yang agak sulit antara apakah cenderung kepada politisnya ataukah entrepreneurnya Mbak. Kemudian pertanyaan saya yang terakhir, apakah memang betul saya ingin dapat bocoran dari Mbak sebenarnya, dari Ibu, bahwa apakah memang dana yang digembor-gemborkan itu sampai 3M, apakah memang bisa dibantu sampai seperti itu koperasinya Mbak? Ya, demikian, terima kasih. Oke, sip Pak Andi. Saya mungkin akan coba jawab satu persatu. Jadi mungkin yang pertama adalah bagaimana caranya balik ke yang lebih sosialis kembali, karena sekarang ya di mana-mana sebenarnya dunia ini jadi kapitalis gitu. Jadi koperasi ini memang model bisnis yang menurut saya unik sekali. Karena di sini memang ya tidak, pengurus ini tidak dibayar, tapi kalau untungnya dibagi. Jadi kalau misal high risk high reward gitulah. Jadi memang biasanya kalau koperasi ini gimana ya? Jadi ini adalah sebenarnya adalah gerakan menolong diri sendiri gitu kan ya Pak ya. Jadi memang lebih banyak koperasi ini dibuat oleh orang-orang yang memang ingin buat koperasi. Jadi memang KMP ini adalah unik karena ini adalah program pemerintah yang ini ada harus 80.000 koperasi yang dibuat untuk di masing-masing desa. Jadi ini mungkin sudah menjadi konflik filosofis pertama, di mana biasanya adalah ya ini dibuat dari keinginan masing-masing orang karena mereka melihat potensialnya bahwa ya kalau kita benar bisnisnya kita akurat, prosesnya efisien dan lain sebagainya, untungnya bisa besar dan kita bagi-bagi untungnya semuanya gitu. Tapi tentu untuk kita bikin sampai untung seperti itu ya kita juga harus chip in, kita harus kasih simpanan pokok, simpanan wajib dan lain sebagainya. Jatuhnya seperti kalau kita bikin bisnis joinan dengan teman-teman kita. Semuanya tahu, kita taruh uang, kalau untung kita bagi, kalau rugi ya kita tanggung sama-sama, itu adalah resiko. Jadi ini cenderung berbeda dengan KMP karena posisinya diperintah oleh pemerintah, dan di sini mungkin anggota atau calon anggota di masyarakat di desa atau di kabupaten Bapak mungkin belum memahami konsep ini secara tepat, secara dalam. Jadi memang mungkin klise, tapi pertama-tama adalah hal yang bisa Bapak lakukan adalah untuk sharing ke masyarakat sekitar, begini loh cara kerjanya koperasi.
kita sama-sama chip in, kita masukin simpanan, kalau untung ya kita bagi-bagi untungnya. Kalau rugi ya kita tanggung bersama gitu. Jadi ini sebenarnya adalah understanding atau pemahaman yang harus kita bagikan ke masyarakat. Jadi bagi yang hanya menjadi anggota, sebenarnya kan mereka juga tidak kerja sehari-hari untuk memajukan koperasi. Mereka kan ya mereka ngasih simpanan, mungkin menikmati hasil sembakonya atau menikmati hasil bisnisnya. Kemudian ya kalau untung dapat bagi hasil di akhir. Jadi kalau misalnya Bapak ini punya gerai sembako, jadi mungkin trik-trik seperti yang tadi saya sempat sharing bahwa oh kalau untuk masyarakat umum harganya misalnya 22.000, kalau menjadi anggota ada keuntungan sedikit, jadi misalnya 21.500, tapi kalau misalnya ingin beli kulakan gitu misalnya jadi 21.000. Jadi ini juga sebagai salah satu cara untuk Bapak menunjukkan, ada loh benefitnya, benefit secara real yang bisa didapat hari ini kalau join koperasi. Jadi benefit jangka panjangnya adalah ya kalau untung kita bagi bersama-sama, tapi benefit jangka pendeknya ini loh kamu bisa dapat diskon untuk beli sembako. Jadi benefit jangka pendek ini sebenarnya lebih mudah untuk kita jelaskan kepada masyarakat umum karena real dan di depan mata gitu. Jadi untuk sekarang memang harus seperti itu sih Pak Andi. Kalau dalam persepsi saya, karena ya balik lagi ini ada konflik filosofis dari yang biasanya koperasi ini dibuat dari kemauan sendiri, sekarang kan koperasi ini diharuskan untuk KMP setidaknya harus diharuskan untuk dibuat. Jadi ini mungkin bisa membridging untuk meyakinkan masyarakat untuk melakukan ini. Nah, untuk pengurus atau yang tidak ingin digaji, jadi mungkin masalah gaji ini lebih ke pengurus. Ya, ini balik lagi mungkin harus balik ke yang tadi sih Pak Andi. Kalau untung kita bagi bersama, kalau rugi ya kita tanggung bersama, tapi ini adalah effort untuk kita istilahnya usaha sampingan. Jadi kan sebenarnya tidak perlu, kalau misalnya semuanya punya pekerjaan lainnya dan tidak bisa 40 jam dalam seminggu untuk menjalankan koperasi, apabila ada agreement dari semua pengurus, oh mungkin kita part time ya, ini kita anggaplah ini kita sebagai usaha sampingan, ya bisa usaha sampingan. Mungkin kalau misalnya pengurusnya karena ini ada kerja ekstra yang dilakukan, bisa ditulis misalnya dan ini harus disepakati di rapat anggota untuk pengurus. Ini mungkin kalau nanti kita bagi SHU, ya akan ada tambahan sekian persen karena untuk mengkompensasi kerjanya pengurus. Karena ya pengurus kok yang kerja sehari-hari selama setahun sampai mendapatkan untung sekian banyak, ya mereka perlu mendapatkan kompensasi tambahan. Ini juga bisa mungkin ditulis dan ditambahkan untuk pengurus. Tapi balik lagi ya saat ini mungkin itu sih Pak yang bisa dilakukan. Gitu. Kita tidak bisa pungkiri, kita tidak bisa kita nggak bisa ke sosialis karena memang ya kita bukan ada di era itulah. Dan di mana-mana nggak bisa juga hanya di koperasi kita ingin mengadop sosialis atau ingin mengadop ekonomi yang misalnya lebih kolaboratif, lebih komunal, ketika di dunia sehari-hari, di dunia realnya segala macam itu adalah secara kapitalis. Jadi yang bisa kita lakukan adalah membridging bagaimana caranya kita bisa meyakinkan bahwa ada loh benefit untuk koperasi. Jangka panjang ini kita harus kolaborasi dan harus ada trust, harus ada komitmen dari masing-masing untuk mendapatkan potensi SHU yang kedepannya besar, tetapi ada benefit jangka pendek. Mungkin analogi lainnya adalah yang bisa diberikan adalah ya kalau kita investasi, misalnya kita mau invest dulu di stoknya Facebook, di stoknya Google, ketika mereka masih company kecil, itu kan juga butuh orang untuk melihat ini loh ada potensi akan menjadi besar. Oke, saya akan komit untuk taruh sekian banyak uang. Dan ada kemungkinan akan menjadi besar atau bisnisnya ya begitu-begitu juga. Jadi untuk setiap investasi itu sebenarnya ada resiko. Jadi itu mungkin bisa kita berikan analoginya lah untuk yang mungkin bisa lebih dipahami. Kemudian yang kedua adalah ketua ini adalah jabatan politis. Kalau misalnya
title-nya tidak mungkin diubah, ini nggak apa-apa Pak, ini adalah opsi sebenarnya bahwa ada cara lain untuk kita menuliskan jabatan di koperasi, tidak perlu harus strict ke ketua, wakil ketua, dan lain sebagainya. Jadi mungkin koperasi-koperasi yang lebih besar, inilah mereka yang mungkin sudah mulai berganti menjadi direktur, menjadi manajer, dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk saat ini menurut Bapak ini tidak pas, nggak apa-apa, bisa stick ke ketua, wakil ketua, dan lain sebagainya. Ini hanya opsi. Kemudian mana yang lebih penting antara kemampuan entrepreneur atau politis? Menurut saya ini kedua skill ini diperlukan. Karena kalau misalnya kita punya ketua yang entrepreneurship-nya tinggi, bagus kerjanya, tapi kemudian tidak bisa mengayomi masyarakat, tidak bisa meyakinkan masyarakat untuk join koperasi, tidak bisa mengayomi pengurusnya, ini koperasinya juga nggak akan jalan. Organisasi manapun nggak akan jalan. Jadi ini perlu dua skill ini sih Pak, entrepreneurship dan kemampuan untuk mengayomi masyarakat, kemampuan untuk mengayomi dan mengelola, memanage pengurus dan pengelola di dalam organisasinya. Bagus kalau bisa satu orang, tetapi kalau tidak bisa satu orang dan ada dua orang, ini juga nggak apa-apa. Asalkan mereka dua-duanya sama-sama punya pemahaman bahwa oke, saya ya yang bawa skill entrepreneurship-nya, kamu bawa politisnya, kemudian kita berdua akan bekerja sama untuk bikin ini lebih sukses. Jadi itu sangat possible dan tidak bisa dipungkirkan kalau keduanya dibutuhkan. Ketiga, dana 3M. Apakah benar? Sampai saat ini setahu saya yang sudah ada adalah memang ada beberapa koperasi percontohan yang diberikan dana. Tapi ini jumlahnya terbatas, jadi bukan untuk semua koperasi. Kemudian memang ada dana himbara, di mana mereka akan memberikan pinjaman. Tapi 3M ini bukan modal yang diberikan. Jadi kalau dari himbara, modelnya lebih ke ini adalah pinjaman yang diberikan. Untuk pinjaman itu akan ada bunganya. Untuk mendapatkan pinjaman, itu juga harus sudah mendemonstrasikan bahwa oh ini bisnisnya sudah jalan loh, oh ini potensinya seperti ini. Jadi juga ada step-step yang harus dilalui sebagaimana ingin kalau punya bisnis kita ingin dapat pinjaman dari bank. Begitu. Tapi untuk dana-dana lainnya setahu ini selama ini saya belum dengar hal lain, tapi mungkin Pak Agung, apakah Pak Agung ada bocoran terkait dana yang mungkin bisa di-share kalau ada dana-dana lainnya? Oke, ini Pak Agung sepertinya tidak ada. Jadi untuk saat ini seperti itu sih Pak Andi. Jadi memang kalau bisa modalnya diutamakan dari ya simpanan pokok, simpanan wajib, dari chip in-nya, kontribusinya pengurus, kemudian mulai dari situ sih Pak. Mungkin closing statement dari saya Mbak, enggak apa-apa ya. Boleh. Silakan Pak. Saya rasa sangat sayang karena materi yang begitu bagus, materi yang begitu mencerahkan, memberi pencerahan kepada kita semua, tapi hanya diikuti oleh sedikit dari seluruh pengurus yang ada di seluruh Indonesia. Itu sih yang sangat saya sayangkan, Mbak, hanya 100-an lebih kayaknya kalau tidak salah. Ini entusiasme ini yang harus dimunculkan oleh para pengurus KDMP ke depan. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak. Oke, kita mungkin dari KDMP Mudik, Pak silahkan. Ya, baik, terima kasih Bu. Kenalkan, saya Yusran dari KDMP Mudik Gunung Sitoli. Ya Pak. Dan menyambung apa yang ditanyakan oleh Pak Andi barusan ya. Kebetulan saya juga akan menanyakan itu. Salah satunya terkait dengan mindset kami sebagai pengurus. Tadi memang sudah dijelaskan juga oleh Ibu. Ya,
Baiknya pengurus itu memiliki jiwa entrepreneurship, kemudian manajerial lah, gitu. Kira-kira tadi disampaikan bahwa dua-dua itu, kalau Pak Andi tadi yang politis ya, itu Betul. bisa kita terapkan. Tentu ini ada saat ataupun momen mana yang kita gunakan ketika kita berpikir entrepreneurship ataupun manajerial. Mungkin itu Bu, pertanyaan saya pertama, kira-kira pada saat mana yang tepat itu digunakan? Saya sebagai sekretaris Bu. Nah yang kedua, ini saya sudah terlambat setengah jam mungkin bergabung di Zoom ini Bu, mohon maaf. Mungkin apakah sudah ada ditanyakan juga oleh kawan-kawan sebelumnya? Karena kita berbicara hari ini terkait dengan struktur organisasi. Tadi saya sempat melihat sebentar ada tugas tanggung jawab pengurus ya, tapi lebih nampak itu tadi di ketua. Artinya ini kan pengurus ada beberapa itu juga wajib dimasukkan, apakah itu di ART ataupun peraturan khusus. Betul. Nah saya sudah melihat tadi Bu, dan kami juga saat ini sedang diminta untuk mengurus anggaran rumah tangga. Tentu itu nanti masuk di dalam pasal-pasal ART tersebut. Nah apakah yang Ibu paparkan tadi itu tugas dan tanggung jawab itu memang sudah baku? Atau memang sudah ada tertuang di dalam salah satu regulasi? Karena saya juga masih belum tahu terkait dengan koperasi ini apakah sudah ada di aturan itu terkait dengan tugas tanggung jawab itu. Nah itu yang kedua. Kemudian itu tadi tugas tanggung jawab, tentu kita bukan hanya berbicara tugas tanggung jawab. Pengurus ini ada kewenangan, ada kewajiban, dan ada juga hak, kan gitu. Saya nggak tahu apakah tadi hak sudah karena ini sering dipertanyakan antara kami. Dan saya juga sudah ada mengikuti pelatihan yang dilakukan secara luring, ini juga kita pertanyakan apa yang menjadi hak. Karena banyak persepsi ataupun banyak simpang siur terkait dengan hak. Contohnya apakah itu honor, gaji, ataupun insentif, ataupun sebutan lainnya. Nah, dari yang pertama kami dengar itu tidak ada gaji bulanan, hanya berdasarkan SHU. Nah, SHU artinya ya kalau mau mendapat penghasilan dari koperasi ini ya bagaimana agar bisa mendapat SHU sebanyak-banyaknya, kan begitu. Betul. Nah, saya ingin tanyakan apakah memang benar begitu? Apakah memang kami pengurus ini hanya mengandalkan dari SHU tersebut? Apakah tidak ada peluang ada semacam insentif rutin bulanan? Karena ini apa kaitannya? Ini kami akan menyusun proposal usaha, dan juga saya juga ini sedang membuat perencanaan atau proyeksi laba rugi untuk perencanaan keuangan, proyeksi laba rugi. Artinya di situ kita kan ingin menyusun berapa kira-kira pengeluaran, berapa pendapatan yang akan diterima. Nah, apakah karena masih belum bisa kami buat, apakah dimasukkan dalam bagian biaya operasional, insentif ataupun honor pengurus tersebut, termasuk tadi ada karyawan ataupun kepala unit usaha. Apakah bisa dicantumkan itu? Ya, atau hanya karyawan yang menjadi bagian pembiayaan untuk operasional rutin yang wajib dikeluarkan. Nah, kemudian ini kan kita sekarang ini banyak bertanya-tanya karena regulasi ini kan masih belum banyak yang ini ya. Ini yang baru terbit ini kan Permendes 10 2025. Ini yang baru ditandatangani kemarin oleh Menteri Desa. Bahkan di situ disebutkan bahwa 20% SHU itu akan diberikan ke desa. Nah, ini kan berubah lagi terkait dengan ART yang sudah kami ini. Bagaimana menyusun persentase SHU tersebut? Dan kami juga tidak tahu berapa persentase insentif untuk pengurus ataupun pengawas. Masih belum ada aturan resminya. Atau mungkin Ibu sudah mengetahui berapa persentasenya, berapa untuk dana cadangan. Nah, ini sudah ditambah lagi 20% wajib untuk disetorkan ke desa yang masuk nantinya di dalam APBDes. Jadi
Mungkin itu. Kemudian satu lagi ini kan selain Permendes ada PMK 49 yang sudah terbit. Saya diskusi-diskusi dengan beberapa kepala desa. Sebenarnya di situ kan memang dikatakan dana desa tidak menjadi jaminan langsung. Ya, tidak menjadi jaminan langsung. Tapi itu kan sudah otomatis ketika koperasi gagal bayar, artinya ketika meminjam dalam tempo beberapa bulan tidak sanggup membayar, maka dana desa yang otomatis. Makanya itu dalam peminjaman itu ada surat kepala desa membuat surat kuasa penempatan pembayaran pinjaman. Artinya berapa besar tunggakan nanti otomatis dipotong oleh kuasa penggunaan anggaran bendahara negara, langsung memotong ke dana desa. Nah ini kan bisa menjadi suatu konflik ini. Bisa konflik antara pengurus dengan pemerintah desa. Karena ya akan mengganggu fiskal di desa. Yes. Jadi itu mungkin Bu beberapa pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Pak, mohon maaf ya tadi yang pertama saya kurang menangkap pertanyaannya. Jadi bagaimana untuk Ya, mengubah bagaimana kita mindset? menempatkan pola pikir kita sebagai entrepreneur, dan pada saat mana kita menempatkan diri kita pengurus terutama ini dari segi manajerial. Kadang tadi bisa digabung, Ibu bilang ya kan, bisa digunakan bersama-sama, tapi kan tidak semua. Artinya memang antara kewirausahaan dan manajerial itu harus sejalan. Betul. Jadi mungkin pertama adalah ya yang entrepreneurship. Kita lebih berpikir secara entrepreneurial ya ketika kita ketika kayak seperti Bapak saat ini sedang di awal-awal ingin planning bisnisnya seperti apa, ingin buat rencana tahunan ini harus seperti apa, strategi apa yang ingin diperoleh, bisnis apa yang harus dibuka, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah, siapa yang harus dihubungi, itu lebih ke mindset entrepreneurial. Tapi sebenarnya di sini bisa juga ada sedikit twist dari mungkin kemampuan manajerial atau kemampuan politis. Sebagai contoh, kalau misalnya ada yang punya kenalan dengan distributor tertentu, itu kan sebenarnya politis juga. Itu bisa digunakan untuk kita mungkin bisa mendapatkan akses ke harga yang lebih murah. Nah, tapi secara general adalah ya kemampuan manajerial ini digunakan ketika kita butuh untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi walaupun kita punya plan bisnis, tapi bagaimana cara kita menyampaikan plan tersebut, bagaimana kita meyakinkan orang lain terhadap plan tersebut, bagaimana caranya kita membagi tugas agar plan ini bisa dijalankan, karena rencana hanya rencana, kalau tidak bisa dijalankan ya sama aja bohong gitu kan. Jadi ya bagaimana caranya kalau sudah punya rencananya kita turunkan menjadi siapa yang harus melakukan apa, bagaimana kita mengukur kinerjanya, apakah nanti akan ada target-target tertentu, apa yang harus dilakukan kalau kita tidak bisa mencapai target tertentu. Jadi itu sebenarnya adalah kompilasi dari manajerial dan entrepreneurial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain itu mungkin lebih manajerial, tapi ketika kita berpikir secara strategis itulah mungkin yang saya bisa bilang itu lebih entrepreneurial. Jadi masing-masing orang mungkin punya kekuatan lebih mungkin di manajerial, mungkin entrepreneurialnya so-so. Jadi ini yang perlu dibalance, apakah di dalam kepengurusan ini ada orang yang bisa saling mengkomplement satu sama lain. Jadi kalau si A entrepreneurialnya sangat tinggi, tapi manajerialnya misalnya biasa saja, mungkin bisa di-pairing dengan B yang manajerialnya sangat bagus, tapi entrepreneurialnya so-so. Jadi ini adalah salah satu cara juga untuk kita perlu orang yang bisa melakukan manajerial, bisa melihat apa sih potensi yang dimiliki oleh masing-masing orang, dan kemudian bagaimana cara kita mengelompokkan orang-orang tersebut agar bisa bekerja dengan lebih dengan bekerja lebih efektif dan lebih sinergis. Karena kita tahu di sini kita bisa menggabungkan orang yang punya skill set yang berbeda tapi saling berkomplement. Orang-orang ini mereka cocok dengan satu sama lain, jadi pasti kerjanya bisa lebih lancar. Jadi kita tidak akan menggabungkan orang yang punya konflik karena tahu nanti mereka nggak akan kerja tapi hanya akan berantem.
Jadi itu juga sebenarnya skill manajerial yang sangat penting untuk dimiliki terutama oleh leader-leader dari koperasi. Dan ini sebenarnya tidak hanya berlaku untuk koperasi, ini berlaku untuk semua organisasi dan semua bisnis yang ada. Kedua skill set ini perlu dimiliki oleh leader-leader yang ada pada berbagai organisasi. Gitu. Jadi mungkin ke pertanyaan yang kedua terkait tugas tanggung jawab. Kemudian tadi Bapak bertanya apakah tugas tanggung jawabnya sudah baku. Jadi ini sebenarnya jawabannya tidak. Jadi mungkin sebentar saya coba share screen. Sebentar Pak. Oke, jadi ini tadi kita di awal-awal membahas mengenai rantai nilai. Oke, jadi uraian pekerjaan bagan organisasi ini akan berbeda-beda sesuai dengan visi, misi, strategi yang dimiliki oleh setiap koperasi. Jadi kalau koperasi sudah punya visi, misi, tujuan, dan strategi, ini harus diturunkan ke rantai nilai. Bagaimana caranya akan memperoleh tujuan tersebut secara simpel. Jadi nanti ini Bapak bisa lihat di slide-nya. Jadi ini ada contoh kalau misalnya koperasinya punya gerai perdagangan, inilah yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Kemudian nanti untuk masing-masing gerai usaha atau masing-masing unit kerja, ini nanti bisa diturunkan lagi. Apa saja sih yang perlu dilakukan? Inilah yang menjadi dasar untuk membuat tugas, tanggung jawab, dan kewenangan. Jadi jawabannya adalah tidak ada hal yang baku, tugas harus seperti apa, tanggung jawab harus seperti apa, kewenangannya listnya seperti apa, karena ini akan berbeda-beda per organisasi, akan berbeda-beda juga di awal ketika ingin buat bagan organisasi ini terlihat seperti apa. Sebagai contoh mungkin ada organisasi, ada koperasi yang wakil ketuanya, bendahara dan sekretaris semuanya sejajar. Mungkin ada organisasi yang wakil ketua bagian usahanya posisinya lebih tinggi dibandingkan wakil ketua lain dan bendahara dan sekretaris lain. Jadi ini nanti juga akan berbeda di uraian pekerjaannya, akan berbeda di kewenangannya. Jadi ini harus di-custom sesuai dengan kebutuhan masing-masing, kebutuhan dari organisasi Bapak. Begitu. Kemudian tadi terkait hak, apakah tidak ada honor atau gaji? Jadi secara umum pengurus ini tidak digaji, pengelola lah yang digaji atau karyawan itu digaji karena mereka akan bekerja, ya mereka akan di-hire untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dan di sini kan pengurus nanti akan mendapatkan SHU atau mungkin di masing-masing koperasi ada pengaturan juga untuk pengurus akan mendapatkan SHU plus sekian persen untuk pengurus. Tetapi untuk pengelola biasanya karena mereka karyawan ya mereka dapat gaji. Kecuali kalau mereka juga daftar jadi anggota, maka mereka harus bayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan lain sebagainya. Maka nanti mereka juga bisa dapat SHU. Tapi prinsipnya pengurus ini ya tidak dapat honor atau gaji. Apakah bisa dapat insentif rutin? Bisa diusulkan di rapat anggota. Tetapi balik lagi, apakah sekarang sudah pendapatannya cukup untuk mengcover insentif rutin? Karena jangan sampai kita belum buat bisnisnya belum jalan, tapi kita sudah dapat insentif rutin. Siapa yang nanti akan membiayai insentif rutin ini? Jangan sampai kita dapat pinjaman, tapi pinjamannya mainly digunakan untuk insentif rutin atau untuk gaji ini. Jadi tidak make sense hitungan-hitungan bisnisnya. Tapi apakah kalau ingin dimasukkan ke dalam proposal ya silahkan untuk menghitung buffer kalau misalnya nanti akan hire pengelola dan lain sebagainya. Tetapi balik lagi ini harus semuanya mendapatkan restu dari rapat anggota
kalau misalnya ada insentif rutin, dan balik lagi ini harus sesuai dengan kemampuan finansialnya, dari masing-masing koperasi. Kemudian yang terakhir tadi adalah terkait PMK 49 bahwa 20% SHU wajib diberikan ke desa. Ini saya belum baca PMK-nya, tapi Pak Agung apakah sudah membaca PMK-nya dan bisa komen untuk hal ini, Pak? Permendes, Bu, bukan PMK. Permendes 10. Oh, Ya, PMK lain Permendes lagi. 10. Ya. Permendes 10 2025 ya, Pak ya? Iya. Oke. Ini saya personally belum baca, Pak. Tapi Pak Agung, kalau ada di Zoom chat, apakah bisa di-unmute dan ingin memberikan tanggapan? Baik, Bu Princess. Ya. Jadi kalau kita lihat PMK 49 tahun 2025 yang harus nanti ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Desa. Ini Peraturan Menteri Desa sudah terbit yang nomor 10 tahun 2025. Nah, memang di pasal 7 itu adalah menetapkan bahwa 20% dari keuntungan atau dari SHU-nya koperasi itu diberikan kepada desa. Apakah ini memberatkan bagi koperasi? Saya jawab tidak. Itu Bapak Ibu. Kenapa? Kenapa tidak? Karena pada prinsipnya yang namanya koperasi desa ini sebenarnya memperoleh beraneka ragam fasilitas dari pemerintah desanya. Dimulai dari sarana, dimulai dari tempat, dimulai dari beraneka ragam akses. Termasuk Bapak Ibu, sebenarnya Kopdes ini nggak ada yang layak untuk dapat pinjaman dari perbankan karena semuanya baru hitungannya. Kecuali kalau Kopdesnya adalah Kopdes hasil transformasi ya dari koperasi yang sebelumnya. Nah, inilah yang kemudian disiapkan skemanya oleh pemerintah. Jadi artinya pemerintah pusat itu bukan tidak nyiapin. Pemerintah pusat itu udah nyiapin dana. Jadi apa? Dalam rangka, jadi mudahnya begini Bapak Ibu. Bahwa dalam rangka memberikan pinjaman kepada koperasi desa ini banyak tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah. Yang pertama adalah regulasi. Nah, regulasi ini banyak hal yang kemudian karena bagaimanapun APBN, dana desa itu adalah sektor publik. Koperasi desa adalah sektor privat. Bagaimana kita akan sektor publik ini sekarang akan membail out, ya, akan memberikan kalau sampai gagal yang akan membail out itu artinya yang akan nalangin akan gitu adalah dana publiknya, misalnya dana desa. Nah, disinilah sebenarnya yang namanya pemerintah mencoba, oke, ini agunannya pakai dana desa. Begitu agunannya pakai dana desa, timbul pertanyaan bagi banyak pihak. Nah, pertanyaannya adalah begini Bapak Ibu, apakah boleh dana publik digunakan untuk menjamin sektor privat? Harus jawabnya nggak boleh. Kalau itu nggak boleh, apa dasarnya ini diperbolehkan? Nah, ini jadi pertanyaan secara hukum lebih lanjut. Sebutlah ini boleh, kemudian gitu Bapak Ibu. Sebutlah ini boleh, kemudian perbankannya ngasih pinjaman. Perbankannya ngasih pinjaman. Nah, pinjamannya kemudian akan jadi problem lagi Bapak Ibu. Nah, bagaimana statusnya? Nah, bagaimana dan seterusnya. Nah, kemudian karena pertanyaannya di kalangan ekonom, kemudian loh kalau gini ini akan mengeringkan likuiditas di sektor perbankan. Berarti ini sama aja dengan menggunakan dana masyarakat, artinya dana penabungnya di perbankan, kemudian digunakan untuk koperasi desa yang bisa sampai 240 sampai 400 triliun yang di awal-awal disampaikan. Nah, kalau seperti itu kan timbul masalah. Artinya apa? Ini mengganti, ini dalam istilah ekonomi disebut crowding out. Jadi artinya apa? Memindahkan dari harusnya ini untuk bisa membiayai sektor usaha yang lain, dipindahkan ke sektor koperasi desa. Nah, ini menimbulkan kegalauan dari pelaku usaha yang lain Bapak dan Ibu. Terutama
pengamat perbankan. Nah, ini yang kemudian, ini dijawab oleh pemerintah, oh enggak. Untuk itu pemerintah menyiapkan dananya, dana untuk kredit, untuk pinjaman koperasi desa itu bukan berasal dari dana masyarakat ya, bukan dari dana tabungannya Bapak Ibu, bukan dari depositonya perusahaan, tapi ini dari uangnya pemerintah yang ditaruh di bank. Nah, berapa yang sudah ditaruh? Udah lebih dari 400 triliun. Nah, jadi artinya Kopdes ini sudah sangat dimanjakan oleh pemerintah. Gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian tapi tetap bahwa kalau ini harus ada sesuatu, nanti akan dilindungi oleh dana desa dalam bentuk intercept dana desa. Loh, sekarang kalau dana desanya harus melindungi, harus memprotek, memberi banyak fasilitas ke sektor privat, nanti dipertanyakan ini desanya oleh BPK, oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Loh, Anda tuh ngasih beraneka ragam, ini untuk keuntungannya koperasi. Koperasi itu sektor privat. Nanti kalau ini rezim berubah, semua berubah, bisa kemudian nanti seperti kasusnya Pak Tom Lembong misalnya, bisa dianggap ini menguntungkan pihak lain, tapi ini merugikan keuangan negara. Nah, itu bisa masuk ke dalam pasal 2, pasal 3 Undang-Undang 31 tahun 1999, yaitu berkaitan dengan anti korupsi Bapak Ibu dan Ibu. Nah, ini yang kemudian harus kita selesaikan semuanya. Nah, sehingga kemudian Permen 10 tahun 2025 memberikan jalan-jalan keluar itu. Oh, ini bukan diagunkan ya. Ini bukan jadi agunan, tapi dana desa ini yang dana desa 30% itu kalau sampai nanti kooperasinya gagal, kemudian ini bisa banknya tidak akan menimbulkan masalah. Karena kalau bank bermasalah, sektor keuangan limbung, perekonomian nasional bisa masuk ke dalam kondisi krisis. Nah, ini yang harus dihindari. Maka dilindungi dengan dana desa. Itulah muncul istilah intercept dana desa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan. Sehingga inilah yang membuat penjelasan Menteri Desa bilangnya apa? Bisa dipastikan bahwa dana desa tidak dijadikan jaminan. Memang nggak dijadikan jaminan Bapak Ibu. Yang dijadikan jaminan adalah kalau Bapak Ibu bangun gedung, ya gedung itu. Kalau Bapak Ibu beli truk, ya truk itu. Kalau Bapak Ibu belikan barang-barang, beras, gula, LPG, pupuk, ya jaminannya itu. Itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kemudian muncul dari 2-3 miliar itu, 2,5-nya adalah dalam bentuk untuk modal tetap. Jadi dalam bentuk belanja modal. Belanja modal itu berarti dalam bahasa bisnis disebut dengan pinjaman investasi. Sedangkan yang 500 jutanya itu untuk modal kerja. Memang di sana dituliskan di PMK 49 tahun 2025 bahwa dituliskan itu seolah-olah adalah untuk kegiatan operasional termasuk gaji dan lain sebagainya. Tapi bukan untuk membayar gaji. Karena kalau saya lihat di grup-grup tuh terjadi adalah diskusinya aneh-aneh. Itu Bapak Ibu. Misalnya, oh kalau gitu yuk kita bayar 5 jutaan. 5 jutaan aja per ini pengurus pengawas 5 jutaan. Kalau ini jumlahnya 8 kan berarti 40 juta. 40 juta kalau untuk setahun kan berarti 480 juta. Uang 500 itu bisa kita habis-habiskan. Ya boleh nggak itu terjadi? Boleh. Bapak Ibu akan ditangkap oleh KPK, ditangkap berurusan dengan APH. Itu yang kami sudah ingatkan di dalam Zoom kita jauh sebelumnya. Itu Bapak Ibu. Jadi bukan itu ya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu set. Itu Bapak Ibu ya. Jadi artinya kita ini harus amanah, pengurus tidak digaji. Ya. Pengurus itu dapat bagiannya dari SAU. Bagaimana pembagian SAU sudah diatur di dalam pasal 20 ya, di dalam pasal 20 anggaran dasar Bapak dan Ibu. Ya. Di dalam pasal 20 anggaran dasar Koperasi Desa Desa dan Kelurahan Merah Putih. Hanya saya waktu Zoom lebih awal dulu yang sekitar bulan sekitar bulan Mei, saya mengingatkan itu Bapak Ibu, bahwa anggaran dasarnya perlu dirubah loh. Semua yang kami sampaikan di dalam Zoom sekarang menjadi kenyataan. Inilah menjadi Permendes nomor 10 tahun 2025.
25 ini. Kalau Bapak Ibu lihat ini Menteri Desanya aja belum mikirkan, Menteri Keuangannya belum mikirkan. Tapi kami sudah menyampaikan hal itu Bapak Ibu di dalam chat-chat kami. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam namanya serial chat KDMP nomor 7 misalnya, ya. Atau kalau Bapak Ibu lihat nanti kita bicara kalau videonya Bapak Ibu bisa lihat di ACG Advisory KMP 1, KMP 2, KMP 3 dan seterusnya. Itu berbicara mengenai bahwa bagaimana sih paradigma pembentukan koperasi desa merah putih ini, gitu Bapak Ibu. Jadi artinya ini wajar nggak? Saya jawab wajar. Kenapa? Desa memberikan segala hal, kemudian dia cuma bilangnya begini. Kalau nanti untung koperasinya, kami dikasih ya 20%. Padahal apa? Yang dipertaruhkan adalah dana desa yang besarnya kira-kira 30% dari dana desa itu tiap tahunnya selama 6 tahun. Itu yang dipertaruhkan. Ya, yang dipertaruhkan oleh desa adalah 30% dari dana desanya selama 6 tahun. Artinya kira-kira Bapak Ibu selama 6 tahun itu sama aja dengan setara dengan 180% atau sama mendekati 2 kali dari dana, hampir 2 tahun dari dana desanya itu dipertaruhkan untuk supaya koperasi desa merah putih Bapak Ibu bisa dapat pinjaman dari Bank Himbara. Itu sudah pasti. Nah, karena diintercept oleh Menteri Keuangan kalau Bapak Ibu gagal. Tapi bukan berarti terus bagaimana kalau kita macetkan aja, kita nggak usah bayar. Nah, koperasinya akan punya status namanya berutang kepada dana desa. Pemerintah desanya punya tagihan kepada koperasinya yang harus dibayar di kemudian hari. Kalau tidak, berarti Bapak Ibu merugikan keuangan negara. Karena dana desa itu bagian dari keuangan negara. Ini yang perlu dipahami, gitu Bapak Ibu, oleh semua pihak, ya. Nah, ini yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, amanah, ya. Kalau saya lihat di grup, di apa misalnya, saya melihatnya kok sepertinya banyak sekarang orang ingin mensiasati, ngakalin dan seterusnya. Seolah begitu lahir Permendes 10 tahun 2025 ini ada yang bertanya-tanya, ada yang risau, ada yang marah, ada yang galau, tapi ada juga yang suka, gitu loh Bapak Ibu. Nah, yang suka ini yang saya sebut petualang, itu Bapak Ibu ya. Nah, harusnya adalah ini disikapi secara arif dan bijak semuanya. Itu Bapak Ibu, ini sebagai mekanisme bisnis, ini adalah bisnis yang baik. Mungkin nanti kapan kita bicarakan lebih lanjut, seperti apa mekanisme ini, apakah nanti di hari Senin atau di hari Selasa atau di hari yang lain. Karena kita memang menyiapkan adalah bahwa kita akan melakukan diskusi untuk KDMP ini mau kita akhiri dalam minggu yang akan datang. Habis itu kita harus sudah ganti topik. Ganti topiknya adalah berkaitan dengan kalau kita ingin menjalankan usahanya. Kalau ini tahap-tahap persiapan Bapak Ibu, bagaimana menjalankan usahanya Koperasi Merah Putih. Nah, itulah yang oleh Bu Princess digagas dalam bentuk sekolah Koperasi Merah Putih. Hanya sekolah Koperasi Merah Putih ini kami sekarang niatnya adalah ingin memberikan pendidikan sebagai sebuah gerakan untuk semuanya ini bisa jalan, tapi kalau kemudian kami lihat pemerintah mengajukan anggaran belanja tambahan kira-kira 5,1 triliun untuk pendidikan, kalau itu jalan ya monggo. Tapi kalau itu sampai tidak disetujui, tidak jalan, ya mungkin harapannya Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih ya cuma tinggal kepada kami, yaitu sekolah Koperasi Merah Putih. Jadi artinya Bapak Ibu, jalan atau tidak sangat tergantung pada itu, karena kita mengadakan Koperasi Sekolah Merah Putih adalah dalam rangka memastikan bahwa program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini harus berhasil. Karena kalau gagal, taruhannya terlalu mahal, terlalu tinggi bagi perkembangan koperasi di Indonesia. Itu Bapak Ibu, ya. Jadi mungkin itu gambarannya Bu Princess, ya. Jadi artinya apakah kemudian ada hal yang lain lagi tadi, misalnya perlu bisa digaji nggak pengurus dan seterusnya? Jawabnya boleh digaji kalau dia menjadi pengelola, ya Bapak Ibu. Kalau dia menjadi pengelola boleh digaji. Nah, gajinya berapa Bapak Ibu?
tergantung kemampuan keuangannya. Ingat Bapak Ibu, pasal 34 Undang-Undang 2592 mengenai perkoperasian. Ingat Bapak Ibu bahwa ini Bapak Ibu punya tanggung jawab Undang-Undang KUHP dan seterusnya. Bapak Ibu adalah memegang dana simpanan pokok, simpanan wajib dari anggota dalam bentuk itu modal. Kalau cuma Bapak Ibu habiskan untuk gajinya Bapak Ibu, nanti ada anggota yang iseng bisa menganggap Bapak Ibu melanggar pasal 372 KUHP, penggelapan mungkin saja. Yang lain Bapak Ibu, bisa saja Bapak Ibu dianggap adalah melanggar pasal 34 Undang-Undang Perkoperasian, karena pengurus harus bertanggung jawab. Yang namanya simpanan pokok, simpanan wajib itu adalah jangan sampai itu habis cuma untuk membayar gaji Bapak Ibu. Nah itu yang nggak boleh. Kenapa kemudian sebagai ide maka pengurus koperasi tidak dibayar. Tapi boleh nggak dia dibayar? Jawabnya boleh kalau dia jadi pengelola. Atau kalau koperasinya udah tumbuh kembang, dia dibayar, diapakan, fine. Mungkin namanya bukan gaji kalau untuk pengurus. Mungkin uang kehormatan, mungkin uang tunjangan apa, mungkin insentif apa, silahkan Bapak Ibu. Tapi kalau sebagai pengelola, dia sebagai profesional, dia boleh dibayar. Hanya dibayarnya, kembali lagi tadi Bu Prinsa sudah menjelaskan, nggak boleh juga tinggi-tinggi, batas-batas kewajaran, misalnya apa? Upah minimum kabupaten, plus misalnya cuma, maksimum 20% dari keuntungan kotornya koperasi. Misalnya begitu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin dibayar, ingin digaji, nah itu jadi Bapak Ibu gampangannya begini. Kalau Bapak Ibu setiap 500 juta pinjaman yang Bapak Ibu ambil dari Himbara, Bapak Ibu harus menghasilkan keuntungan 10 juta setiap bulannya. Kalau Bapak Ibu nggak bisa menghasilkan keuntungan 10 juta, keuntungan bersih 10 juta tiap bulannya, ya bisnis ini sekarang besar, nanti makin lama makin mengecil karena uangnya digunakan untuk ngangsur. Jadi kalau Bapak Ibu, saya mau ngambil 3 miliar, boleh nggak? Artinya harus bisa menghasilkan keuntungan 60 juta. Kalau nggak bisa ya jangan ngambil yang 60 juta. Ngambil yang 3 miliar Bapak Ibu. Gitu loh. Nah tinggal Bapak Ibu mau dibayar berapa. Kalau Bapak Ibu mau dibayar adalah 10 juta, misalnya 2 juta untuk 5 orang, berarti kan 10 juta pengurusnya. Kalau ini 10 juta, artinya Bapak dan Ibu 10 juta untuk bayar angsuran, 10 juta untuk bayar gaji Bapak dan Ibu, minimum Bapak Ibu harus bisa menghasilkan 20 juta atau lebih. Plus biaya operasional, kalau biaya operasionalnya 10 juta juga, berarti Bapak Ibu harus bisa menghasilkan keuntungan kotor minimum 30 juta untuk setiap 500 juta. Baru ini wajar gitu loh Bapak Ibu. Nah ini gambaran-gambaran yang bisa kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Tapi semangat, saya yakin yang namanya koperasi desa dan kelurahan Merah Putih akan berhasil. Sepanjang pengurusnya amanah. Sepanjang pengurusnya adalah memiliki daya juang untuk mensejahterakan anggotanya. Ingin memberdayakan masyarakat desa. Itu Bu Prinses, saya kembalikan ke Bu Prinses. Oke, terima kasih Pak Agung atas tanggapannya, sangat lengkap dan semoga ini dapat memberikan perspektif kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin kita akan tutup diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga diskusi kita dapat meningkatkan kompetensi Bapak Ibu untuk menyusun struktur organisasi koperasi secara tepat. Untuk materinya dan videonya nanti ini akan bisa dikirimkan kembali di grup WhatsApp. Jadi nanti Bapak Ibu bisa join grup WhatsApp untuk bisa mendapatkan detail ini. Kurang lebih mungkin itu. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya hari ini. Mari kita akhiri. Sukses selalu untuk Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung.